Halo guys-guysku semuanya, kembali lagi kita di gameplay Replicube ya. Karena kemarin kita sudah membahas full terkait dengan tutorial, sekarang kita akan membahas intro challenge-nya gitu ya. Nah, jadi intro challenge itu adalah challenge yang muncul setelah kita menyelesaikan tutorial seperti itu. Nah, jadi gini dia penampakannya. Oke, jadi intinya apa namanya? Setelah kita menyelesaikan yang tutorial ya guys ya. Nah, setelah selesai yang ini semua, kita tuh bakal dapat email ya kan dari ini admin Republikumnya. Kita kemudian diberikan yang namanya intro challenge. Nah, intro challenge satu ini ya kan, ini berisi beberapa challenge-challenge atau tantangan dari intronya gitu ya sebelum kita masuk ke puzzle of the week ataupun si creation-creation yang lain seperti itu. Nah, jadi langsung aja kita gaskan ya. Yang pertama adalah staircase ya. Seperti biasa ini sudah selesaikan, tapi kita akan membahas kembali kan supaya teman-teman apa namanya ada gambaran lah. Oh, rupanya gini bentukan intro challenge-nya seperti itu. Oke, pertama kita ada staircase ya. Di sini ya gambarnya seperti tangga ya kan. Nah, jika kita apa ya, istilahnya kayak menyelesaikan kasus seperti ini, itu kita harus melihat dulu ya. Di sini ada beberapa petunjuk ya. Biasa di intro-intro challenge atau tutorial itu dikasih petunjuknya di sini. Contoh, nah this one might take some thinking to solve elegantly. Jadi kita nggak yang asal brute force ya, bikin kode kayak misal if X sama dengan 3 dan Y sama dengan 3 gitu. Jangan kayak gitu ya. Jangan gitu sampai ujung gitu, jangan seperti itu. Oke, jadi kita bisa melihat dari segi yang lain. Contoh di sini. You can see the exit position of a voxel and its color. Nah, contoh kayak gini ya. Nah, kita bisa melihat menggunakan loop ini ya kan. Posisi X, posisi Y, dan posisi si Z-nya seperti itu. Dan yang terakhir yang warna hitam itu adalah yang ini ya, satu tulisannya itu berarti mengacu pada warnanya yaitu white seperti itu. Nah, jadi X itu yang merah, ya kan? Y itu yang hijau, kemudian Z itu yang biru seperti itu. Nah, sekarang kita lihat, look at the relationship between X and Y ya, yang warna merah dengan warna hijau. Nah, kita tinggal lihat di sini ya. Misal kita tunjukin di sebelah sini. Oke, di sini merah minus 3, hijau 3 gitu kan. Berarti X minus 3, Y 3. X minus 2, Y 2, dan seterusnya. Kelihatan ya polanya di sini ya. Nah, artinya apa tuh Bang Messi gitu kan? Kalau kita lihat dari sini sampai sini, polanya sama semua ya. Yaitu ketika X itu sama dengan minus Y atau Y sama dengan minus X, ya kan? Nah, ya udah, tinggal kita selesaikan aja di sini ya. Misal kita pakai if ya. If X sama dengan minus Y dan return berapa ya kan? Kita lihat di sini warna putih ya, satu. Return wait, satu n. Apa ini harus ada dua seperti ini? Oke, bener ya. Nah, gini caranya ya. Jadi sudah sederhana ya kan. Dan kita bisa menyelesaikan secara elegan gitu menggunakan matematika cantik gitu ya. Jadi nggak perlu kita return satu-satu ya. Posisi X dan Y-nya seperti itu. Udah gini doang. Nah, kalau misalnya kita mau ini kita submit dulu ya. Kalau kita mau lebih mengoptimalkannya lagi ya kan, kita bisa tambah tab baru. Di sini kita langsung pakai return aja gitu. Return namanya ternary ya. X sama dengan minus Y, N langsung N aja. Oh, nggak usah. Oh iya, nggak usah pakai ternary bisa ternyata. Nah, kalau misalnya mau ditambahin apa namanya, ditambahin warnanya langsung tulis N satu gini ya bisa. Nah, kenapa tadi nggak perlu ditambahin N1 langsung bisa? Return warna putih karena warna putih itu adalah default gitu ya. Jadi kalau kita mereturn segala sesuatu ya kan yang sudah diberikan pembanding atau sama dengan, dia akan langsung return jadi warna putih gitu. Beda halnya kalau kita return X doang gini ya. Nah, dia muncul sesuai dengan ini ya. Sesuai dengan nomornya. Kalau misalnya X sama dengan satu berarti warna putih ya. X sama dengan 2 berarti warna grey atau abu-abu gitu. Nah, tapi kalau misalnya disandingkan dengan sama dengan, oh sorry minus ya. Nah, dia udah langsung auto seperti itu ya. Nah, kalau misalnya warna lain itu tetap kita harus tulis angkanya gitu. Udah gini dong. Tinggal submit. Oke, ini adalah yang terbaik yang bisa kita peroleh ya. Kalau average cycle-nya itu dia lebih tinggi kalau di sini sih. Nah, ini ya. Kita berada di rata-rata yang
terpinggir gitu ya. Jadi sangat amat lumayan bagus seperti itu. Nah, ini voxelnya nambah 0,857, berarti kalau kalau cycle voxelnya ya, kita mengacu pada ini aja. Nah, ini udah paling bagus. Kalau code size mengacu pada si yang return ternary ini gitu. Oke, lanjut ya. Kalau ada diagonal line ya kan. Ini sebenarnya sama seperti sama kayak yang sebelumnya nggak sih? Coba lihat nih. Nah, ya, kita tinggal hover aja ke sini ya kan. 3 3 3 ya kan, X Y Z-nya. Ini juga sama. X Y Z 2 2 2, X Y Z 1 1 1 sampai seterusnya sampai paling bawah. X sama dengan Y sama dengan Z, betul. Ya udah. Kalau gitu tinggal kita taruh aja di sini ya kodenya. If X sama dengan Y and Y sama dengan Z, dan return warna hijau apa? 11 ya. Nah, 11 ya. Oke. And udah gitu doang. Easy ya. Submit. Kalau misalnya mau kita optimalkan ini, kalau optimalnya ini yang cycle-nya ya. Kalau kita mau optimalkan yang code size-nya, berarti tinggal kita tulis aja return X sama dengan Y and Y sama dengan Z and 11. Nah, ini menggunakan ternary-nya seperti itu. Oke, code size terbaik 10, average cycle terbaik 4,1. Lumayan ya. Nah, hasil leaderboardnya seperti ini. Oke, kita lagi-lagi berada di ujung sebelah kiri ya, berarti sudah sangat bagus. Seperti itu. Lanjut, Big X. Oke. Ini sekilas persis seperti yang tadi yang diagonal line itu ya kan. Hanya bedanya di sini kita mereturn cermin ya. Kita return di X Y ya, kita return di cerminannya X Y Z seperti itu. Berarti kalau kita bercermin, ingat kalau kita bercermin itu kita menggunakan apa? Yes, kita menggunakan nilai absolut. Nah, di sini udah ada clue-nya kan, X ya. Tapi di sini kita bukan mau membuat seperti ini ya, kayak kue lapis gini enggak. Kita akan membuat seperti diagonal line yang sebelumnya. Berarti gampang, tinggal kita yes, tinggal kita kasih aja sama dengan X Y. Nah, gini ya. Baru kasih lagi N XY sama dengan XZ. Tambah lagi di sini N, hitam itu 3 ya. Ya, hitam itu 3. Dah. Easy ya. Ini kita submit dulu. Tapi di sini kita belum yang optimal ya. Kenapa belum optimal? Karena di sini kita masih bisa menggunakan yang condition yang lebih rapih ya. Kita pakai condition aja dulu, coba tambahin tab baru di sini. Kita pakai if di sini then return, tambahkan. Oke. Sekarang kita submit dulu. Kita lihat yang terbaiknya, code size 20, average cycle 10,9. Oke, ini sebenarnya masih bisa kita optimalkan lagi ya kan. Nah, ini kita berada di sini cycle-nya. Code size oke lah, kita berada di rata-rata yang terkecil ya, lumayan banget. Tapi kalau cycle-nya masih ya udahlah di rata-rata gitu kan. Tapi di sebelah kanannya, berarti kita langsung continue editing aja. Ini bisa kita singkat lagi ya. Ingat bahwa nilai absolut itu bisa kita singkat cycle-nya gitu ya, bisa kita efisienkan menggunakan pangkat. Betul. Berarti tinggal kita pangkatkan aja ini. Oke. X pangkat 2 sama dengan Y pangkat 2, lalu ini Y pangkat 2 sama dengan Z pangkat 2. Wih, lumayan ya, cycle-nya langsung -5 guys. Gitu ya, cara mengefisienkan cycle. Kita tidak perlu menggunakan ya apa ya, matematika cantik yang terlalu cantik. Kita bisa menggunakan perhitungan aritmatika yang biasa. Wow, cycle-nya lumayan banget ya, lihat itu. Sangat amat jauh di bawah rata-rata kita yang tadi. Oke, nice. Oke, kalau gitu kita bisa lanjut lagi ya. Ini masih bisa kita simpelkan lagi. Bagaimana caranya? Caranya adalah ya, kita masih punya return ternary tadi sebelumnya ya. Nah, kita pindahkan ke sini, guys. Damn. Oh, rupanya code size-nya sama. Nggak berubah. 18. Oke, nggak apa-apa. Berarti emang udah maksimal ini ya.
Sudah maksimal. Oke, lumayan lah kalau kayak gitu ya. Yang penting kita bisa mencoba berbagai kemungkinan optimalnya. Oke, lumayan banget. Oke, nice. Kalau kayak gitu kita langsung lanjut ke yang berikutnya. Hello modulo. Oke, kalau ada kata-kata modulo berarti kita bermain dengan apa? Dengan modulus. Tahu apa itu modulus? Nah, lihat ini. You can use the, nah ini persen ya, persen symbol to return the remainder of a division operation. Nah, jadi modulus itu ya kan, simpelnya adalah sisa bagi. Nah, sisa bagi. Contoh ya. Kalau misalnya kita mau mencari 3 modulus 2, berapa hasilnya? Nah, 3 itu kan nggak bisa dibagi 2 kan? Bisa dibagi 2 tapi sisa 1. Berarti sisa dari hasil dari 3 modulus 2 yaitu 1. Gitu. Nah, kalau 2 modulus 2 berapa? Yes, betul, yaitu 0. Karena 2 dibagi 2 habis, nggak ada sisa. Gitu ya. Jadi modulus itu seperti itu. Dia biasa sifatnya itu kayak apa ya? Perulangan gitu. Jadi kalau misalnya modulus 2 berarti angka-angka yang ganjil itu akan menjadi 1, ya kan? Modulus 2 dari semua angka ganjil itu adalah 1. Karena dia pasti akan selalu sisa 1. Tapi kalau modulus 2 dari angka genap pasti 0. Karena selalu habis dibagi. Seperti itu ya. Kalau modulus 3, modulus 4 dan lain-lain itu sama. Kalau modulus 2 polanya 0101, berarti modulus 3 polanya 012, 012 dan seterusnya. Begitu juga dengan yang lainnya gitu ya. Oke, di sini kita punya ini ya. Punya bentuk seperti ini. Nah, ya. Ini persis dengan ritmenya si modulus tadi. Ingat ya, di sini yang kalau kita lihat di sini ya. Nah, dia mereturn nilai yang 0 atau nilai yang genap itu sama dengan 1. Kita bisa lihat dari ini ya, warna white itu adalah 1. Tapi kalau misalnya yang ganjil itu adalah yang 0. Nah, gitu ya, yang 0. Kalau kita return 0 kan itu emptiness ya, jadi dia langsung hilang gitu, nggak ada voxel sama sekali. Nah, ini agak kebalik sama konsep modulus 2 yang tadi ya. Kalau konsep modulus 2 adalah yang genap yang genap yang 0, yang ganjil yang 1. Artinya tinggal kita tambah 1 gitu kan. Berarti yang awalnya dia genap jadi ganjil, yang ganjil jadi genap gitu. Berarti langsung kita return aja. Ini X-nya ya. X modulus 2 tambah 1. Oh, wait. Nggak bisa kayak gini. Kalau kita tambah 1, otomatis yang nambah itu adalah nilainya ya. Yang 0 jadi 1, yang 1 jadi 2. Artinya kalau misalnya kita mau mengubah seperti ini, berarti nggak bisa modulus 2 tambah 1. Tapi kita kurungin dulu, apakah bisa? X modulus 2 baru kita tambah 1. Oh, sama. Sorry, X-nya yang ditambah 1. Baru kita modulus 2, berarti dikurung. Nah, gitu ya. Oke, sederhana ini ya kan. Kita submit dulu, kita continue editing. Ini bisa kita optimalkan cycle-nya ya. Cycle bisa kita optimalkan menggunakan condition yang rapih. If ya kan. Ini berarti sama dengan 0. Dan return kalau 0 itu berarti isi ya, 1. Else return 0 end. Ini kita hilangkan. Oke, berarti kurungnya juga kita hilangkan. Ternyata nggak sebagus itu juga ya, nggak ada yang nggak ada yang lebih efisien lagi, baik dari keduanya. Berarti cara terbaik adalah kita menggunakan ternary. N1 or 0. Nah, gini. Ya bener, N. Oh, nggak bisa kayak gini.
then returnnya, oh iya, then return dulu, then return 1 or 0. Nah, sama aja sih, nggak ada yang berbeda. Oke, berarti yang paling cocok yang ini ya. Ya, ini yang paling cocok. Oke, no excuse. Ini udah yang paling cocok. Oke, kalau kayak gitu kita langsung lanjut aja ya. Ini kita hapus. Oke, yang tadi udah kita submit ya. Intinya code size terbaik 7, cycle terbaik yaitu 4. Oke, lumayan lah ya di rata-rata, tapi di paling pinggir ya, paling pinggir sebelah kiri. Yang ini juga sama, rata-rata paling pinggir sebelah kiri. Oke, nice. Lanjut ya. Sekarang kita ke checkerboard. Oke, apakah kalian melihat kesamaan antara yang ini dengan yang tadi? Ya, ada kesamaan ya. Nah, kesamaannya itu adalah kita menggunakan modulus seperti yang dijelaskan di sini. Modulus ya. Nah, jadi modulus itu bisa kita gunakan seperti ini juga ya kan. Tapi gimana caranya kita menggunakan modulus untuk membuat papan catur seperti ini ya. Jadi kan kalau tadi kan kita lurus doang ya. Kita nggak bisa bikin zigzag. Sebenarnya ada caranya gimana kita bikin zigzag ya. Sederhana banget. Nah, lihat di sini. Basically we want to know if X is even and Z is even. Jadi kita mau lihat bukan cuma X-nya aja yang genap, tapi Z-nya juga genap seperti itu. Jadi kita apakan? Yes, kita gabung keduanya. Berarti if X modulus 2 itu bukan sama dengan 0, tapi sama dengan Z modulus 2. Kita langsung return dulu aja deh, biar kelihatan. Nah, gini dia bentuknya. Oke, paham ya maksudnya? Jadi ketika Z-nya itu dia modulus 2, X modulus 2-nya itu sama dengan Z modulus 2. Jadi kalau misalnya sama-sama genap, ya kan, maka dia akan jadi isi gitu kan, jadi ini, jadi apa namanya, jadi putih seperti ini. Kalau misalnya enggak, berarti dia jadi kosong seperti itu. Nah, cara mudahnya lagi adalah cara melanjutkan lagi ya kan, karena di sini kita mau cuman yang Y sama dengan 0, berarti kita tinggal tambahin N di sini. NY sama dengan 0. Oke. Lalu kita tambahkan apa lagi gitu kan. Ini udah bener ya posisinya ya, tinggal kita tambahkan yang hitam-hitamnya dong. Berarti kita tulis di sini. Oke, Y sama dengan 0 jangan di sini. Kita taruh di depan aja. Nah, baru di sini kita kasih OR. Sorry. N1 OR 0. OR 3, sorry ya, 0 itu adalah kosong. Kita kurungin. Sorry. Ini yang kita kurungin. Maaf. Nah, gitu. Jadi seperti ini ya. Jadi ketika memang dia apa namanya, X modulus 2 itu sama dengan Z modulus 2 ya kan, berarti yang dia nilainya apa namanya? Nah, yang dia nilainya di sini 1, 0 dan lain-lain, itu kita return 1. Gitu ya. Jadi ketika dia sebaliknya gitu kan. Sebaliknya berarti yang X modulus 2 itu tidak sama dengan Z modulus 2, berarti kita return 3 atau hitam seperti itu. Gitu ya teman-teman ya. Nah, ini bisa kita optimalkan lagi mungkin ya. Coba ini kita submit dulu ya. Code size-nya lumayan. Jadi code size-nya 17, cycle-nya 4,8. Kita cek dulu. Oke, code size-nya lumayan banget ya. Tapi cycle-nya juga lumayan sih, kita di rata-rata, tapi nggak yang sebagus itu juga sih. Gitu. Kita coba lagi yang lain. Kita kasih if ya. If Y sama dengan 0. Dan return N. Ini nggak ada yang bagus sih, nggak ada yang bagus ini, sama aja. Coba den-nya kita turunin ke bawah, kita kasih jadi nested gitu ya. Dan
if oke, langsung aja dan return n nya 2 kali. Ini kita kasih else. Oke, ini nggak ngaruh sih, sama aja 21 3,8 ya, sama aja. Oke, intinya kita sudah bisa membuat yang cukup bagus ya di sini ya, di code size-nya gitu. Kalau cycle-nya ya cukup bagus juga lah, kita rata-rata. Oke, lanjut aja ya kita ya. 2 lagi. Sekarang kita angle rainbow ya, atau ini gambarnya pelangi tapi dia agak ada sudutnya gitu ya, jadi nggak lurus, dia 90 derajat 180 derajat tapi dia miring gitu, sekitar berapa itu, 45 derajat mungkin ya. Oke, sekarang kalau seperti ini ya kan, kita bisa lihat contohnya return y tambah 5 di sini ya. Nah, kalau kita lihat kenapa di sini dia langsung muncul warna tapi dia nggak ada di sini keterangannya kalau dia itu akan di return angka berapa gitu kan, akan di return warna apa, nggak ada. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena kita nggak menyandingkan dia dengan sama dengan, kita nggak ngasih pembandingnya. Karena kita ngasih pembanding ya, dia langsung mereturn sesuai dengan sesuai dengan nilai di sumbu koordinat ini. Contoh misal kita tulis y return y dulu deh ya. Nah, ini ya kan, ketika dia y itu sama dengan 1, maka nilainya adalah 1 white. Ketika y sama dengan 2, maka nilainya adalah 2 atau grey gitu. Kalau kita tambah 5 kayak tadi, maka dijumlah. Nah, misal yang y sama dengan 3 ya, yang awalnya 3 itu adalah black, sekarang 3 ditambah 5 sama dengan 8 ya. 8 itu jadi apa? Orange, cocok ya. Nah, sekarang gimana caranya kita bikin dia miring seperti itu ya. Artinya di sini kita perlu menjumlahkan si y-nya dengan sumbu satu lagi yang memang searah, yaitu apa? X atau Z, X atau Z. Nah, kalau kita lihat di sini Z dia cuma mengkhususkan aja supaya dia pas di 0. Berarti kita pakai X gitu ya. Berarti kita jumlah dengan X. Nah, seperti ini. Tinggal kita tambah lagi dengan ya warna-warnanya. Kalau kita lihat di sini yang di pojok itu adalah pink ya, warna 4 ya. Nah, sementara di sini yang 4 itu munculnya di sini, ya kan? Munculnya di sini bener. Caranya supaya kita bisa memundurkan dia sampai ke ujung ya kan, di y sama dengan -3, x sama dengan -3 adalah tinggal kita tambah-tambah aja, coba-coba gitu kan. Misal tambah 5, oke, kurang ya, tambah 6, 7, oke, 7 itu dia tinggal 3 lagi ya, tinggal 3 lagi menuju bawah, berarti tinggal kita tambahkan 3 lagi jadi 10. Nah, seperti ini. Udah, tinggal kita kasih n untuk z nya, n z sama dengan 0. Oke, ini kita masih return. Oh, enggak gini. Ini kita pindahkan ke depan sini. Baru kita tulis end. Nah, gini dia harusnya. Nah, gitu ya. Lumayan ya. Kita lihat di sini, code size kita 10, average cycle-nya 4,2. Wow. Lumayan. Oke, code size kita sangat lumayan ya di sini, sangat jauh di bawah rata-rata yang terbesar. Kita di rata-rata yang nggak yang terkecil juga, tapi cukup kecil lah. Cycle pas di rata-rata. Kita lanjut, bisa kita optimalkan cycle-nya di sini. Kita kasih langsung aja dan return. Oke, ini kayaknya nggak ada perubahan. Sama seperti tadi kayaknya ya. Dia kan masih ngambil yang terbaik di sebelah sini. Nah, masih ngambil yang terbaik ya. Cycle juga dia masih ngambil yang terbaik, itu 3,2. Oke, ini udah lumayan. Oke, jadi kita cukup sampai sini aja yang angle rainbow ya, karena ini udah cukup lumayan ya, dan tidak bisa lagi, bukan nggak bisa, sebenarnya bisa mungkin, cuma nggak tahu lagi gimana caranya. Lanjut aja, kita langsung ke yang terakhir, yaitu wooden table. Oke, untuk wooden table ini dia sangat sederhana. Hokinya kita hanya menggunakan satu warna, jadi kita bisa return satu kali, seperti itu. Oke, easy lah ya. Yang pertama kita buat dulu y sama dengan satunya ya kan. Return y sama dengan 1.
Lalu kita tambahkan n. Oh jangan n, or. Nah, or kita lihat di bawah sini ya. Nah ini kaki-kakinya ya kan. Kaki-kakinya itu dia nilai absolut kalau kita lihat ya. X-nya itu minus 2 dan 2, Z-nya juga sama minus 2 dan 2 ya, minus 2 dan 2. Berarti or X, oke, ingat ya. Kalau kita nilai absolut kita jangan pakai X ya, tapi pakainya kuadrat. Berarti X kuadrat sama dengan kalau absolut 4, kalau absolut 2 berarti kuadratnya 4. N Z kuadrat sama dengan Z kuadrat sama dengan 4. Nah, seperti ini. Baru terakhir itu kita kurungkan ini sampai sini. Baru kita kasih N. Ini warna apa ini? Coklatnya nomor 15, N15. Sorry. Nah, lihat ya di sini kita masih memiliki yang naik ke atas seperti ini ya. Ini harus kita sesuaikan supaya dia berada di bawah. Yes, berada di bawah Y sama dengan satunya. Berarti Y sama dengan 1. Nggak mungkin N. Y-nya kurang dari sama dengan 1. Harus segitu dong. Kenapa jadi begini sih? Oh, lebih dari, kurang dari harusnya. Ini bukan or. Or-nya bukan di sini harusnya. Di sini. Bentar, kok tiba-tiba jadi ngeblank ya? N nggak sih? N dong ini. Tapi kalau N jadi begini ya. Bentar. Perasaan waktu itu bisa deh. Caranya itu. Oh, sorry. If Y pertama sama dengan 0 dulu, ya kan? Or, nah baru di sini kita tulis Y kurang dari 0. Baru kurungnya kita letak di sini. Nah, kok kurang dari 0 sih? Sama dengan 1. Sorry, 1 ini kurang dari 1. Baru kurungnya kita pindah ke sini. Sorry, di sini. Susah banget ya, ini gara-gara return satu baris nih. Tapi nggak apa, kita lumayan ya dapatnya. Di sini cycle-nya juga semakin lumayan ya, semakin menuju efisien. Code size 24, cycle 6,5, lumayan. Nah iya, kita berada di bawah rata-rata guys. Sangat-sangat membanggakan sekali ini, lumayan ya. Oke, kalau gitu kita bisa mengoptimalkannya lagi mungkin ya. Ini kalau dihapus nggak mungkin nggak sih? Oh bisa, nggak ngaruh dia guys. Oke, lumayan, code size-nya berkurang 1. Kita lihat lagi. Lumayan. Semua hal yang lumayan itu harus kita patut syukuri. Oke, udah semakin mundur gitu ya code size-nya. Lagi kita pakai if sekarang ya. Tambah tab baru. Kita pakai if Y sama dengan 1. Dan return. Enggak, dan aja. Dan langsung kita if di sini. Baru di sini dan return.
If y itu kurang dari satu, then return. Nggak usah deh, langsung gini aja, n aja langsung. Nah, gini. Oh, beda. Sorry, ini beda urusan. Ya, ini mah lumayan ya. Cycle -1. Oke, lumayan. Kita harus selalu ingat apa? Bersyukur ya. Bersyukur dengan segala hal-hal yang lumayan seperti itu. Nah, itu dia. Cycle kita ya kan lumayan agak semakin mundur dikit ya kan meskipun tidak terlalu terlihat ya kan. Oke lah, kalau kayak gitu kita tinggal pakai else if nggak sih? Harusnya pakai else if dong, bro. Nggak ngaruh. Oke, ya udah deh. Lumayan ya, yang penting lumayan udah. Tadi nih yang paling bagus nih, ya kan? Tapi kalau untuk cycle paling bagus ini sih. Ya, sudah ini tidak perlu diakui, tidak perlu dipungkir lagi dan paling bagus. Oke, cukup ya. Sekian untuk intro challenge-nya ya kan. Nanti kita akan mengerjakan setelah ini yang Alice Creation, kemudian lagi lanjut Puzzle of the Week ya, habis itu ada game idea, sport dan lain-lain. Sekarang kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Lumayan, ada berapa ini? 7 ya. Ya, ada 7 puzzle ya kan. Dan kita sudah menyelesaikan semuanya berserta dengan apa namanya? Kode optimalnya seperti itu ya, baik itu dari code size maupun cycle seperti itu. Oke, thank you guys for watching. Sampai jumpa di gameplay berikutnya. Thank you.